beberapa terapi sujo, kaitannya meningkatkan energi, harmonisasi, sampai seterusnya. Dan kemudian dimotivasi untuk berolahraga sampai hari ini alhamdulillah sembuh. Nah, alhamdulillah saya langsung singkat saja mengapa saya menggunakan sujo ketika alhamdulillah Allah memberikan ujian kepada istri sama anak. Jadi singkat cerita, sebenarnya latar belakangnya saya sudah lama memang di terapi Bu Intan. Saat itu saya punya masalah di gampang lemas. Setelah saya cek kemana-mana, analisisnya lambung terus, tapi nggak sembuh-sembuh hampir. Seingat saya ada 1,5 tahun apa 2 tahun. Akhirnya dengan cek mata ketahuan bahwa masalah saya sebenarnya lebih ke arah hipoglikemi dulu. Jadi kurang gula. Alhamdulillah dengan beberapa terapi sujo, kaitannya meningkatkan energi, harmonisasi, sampai seterusnya. Dan kemudian dimotivasi untuk berolahraga sampai hari ini alhamdulillah sembuh. Nah, jadi latar belakang itu yang sebenarnya menjadikan saya meminta Bunda Intan ketika istri dan anak saya sakit, sekaligus sebagai betul-betul yang mendampingi saya selama sakit keduanya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, selama sakit benar-benar dua orang yang saya cintai ini saya pegang sendiri. Jadi saya mengambil risiko tertular ataupun terpapar dan tertular. Namun perlu Bapak Ibu ketahui, insya Allah saya yakinnya di Desember 2020 saya sudah terpapar COVID. Sehingga saat itu ada keyakinan bahwa saya memiliki kekebalan. Masalah Allah nanti seperti apa kejadiannya setelah saya menolong istri dan anak itu perkara lain. Tapi saya memiliki keyakinan Allah tidak akan melepas ketika kita berusaha. Jadi singkat cerita, istri dari awal sakit sebenarnya menunjukkan gejala yang tidak terlalu berat sebenarnya awalnya. Dari hari ke-1 sejak 29 terbukti bahwa memang sakit COVID 29 sampai hari ke-6 ke-7 itu sepertinya gejalanya semua ada tapi tidak menunjukkan sesuatu yang berat kayaknya. Tapi begitu masuk hari ke-7 sampai hari berikutnya subhanallah, disitulah letak sakitnya. Demikian juga dengan anak gadis. Jadi dua-duanya berbeda. Alhamdulillah yang paling saya rasakan baru sekarang setelah saya dipaparkan di sini. Saat itu saya hanya melakukan apa yang Bu Umu Isa berikan. Misalkan sakit, saat itu istri sakit batuk misalkan. Saya terapi dengan 4 titik di jari telunjuk warna kuning misalkan. Alhamdulillah 10-15 menit yang sebelumnya batuk berat sekali tahu-tahu senyap, tertidur. Tapi mungkin beberapa jam kemudian 4 jam, 3 jam mulai lagi gitu. Saya ulang lagi dan senyap lagi. Itu contoh. Belum lagi ketika sakit yang lain, panas, kemudian lemas, sampai saya ketika dia lemas sekali di hari ke-11 itu masa kritisnya istri, saya ingat di hari ke-11 itu betul-betul turun, suhu turun, nadi turun, kemudian saturasi masih aman, tapi saya nggak tahu tensinya karena saya nggak ada alat tensi. Maka saya berikan yang dipanasin itu namanya malah lupa. Moksa ya. Saya moksa semua. Jadi titik-titik yang bisa membangkitkan ini saya moksa semua. Subhanallah saat itu malam hari dan saya minta bantuan Bu Intan. Saya tidak mau teriak-teriak ke rumah sakit kan saya khawatir malah nggak dapat tempat dan saya lebih panik gitu kan. Alhamdulillah lepas lewat dari itu istri sempat hilang, dalam arti hilang gitu. Ya Allah gitu. Alhamdulillah ketika tertidur kemudian bangkit, istilahnya kembali sama Allah, dilepaskan dari satu titik yang merupakan titik berat. Wah, subhanallah, ini pertolongan Allah semua ini. Jadi kemudian saya masih ingat sampai hari ini masih saya lakukan 3-4 kali terapi yang melemahkan virus, kemudian harmonisasi energi ataupun harmonisasi respiratori. Istri ketika saya tanya juga testimoninya sederhana. Gimana Dek setelah batuk ataupun kamu pakai itu? Ya alhamdulillah lebih tenang Mas, lebih. Jadi ketenangan itulah yang menyebabkan kata istri yang sakit bisa katakanlah
lepas, menyerahkan ke Allah, kemudian bisa tertidur lah gitu bahasanya. Mungkin secara mudah itu yang saya bisa testimonikan, terutama Isa, jazakallah khair, luar biasa. Saya sudah dibantu lewat perantara Bu Intan yang Allah telah berikan kepada saya untuk bisa menerapi istri dan anak saya. Alhamdulillah ini berarti hari ke-17 untuk istri dan hari ke-15 untuk anak. Tinggal menyisakan PR. Tadi ada pertanyaan, gampang lelah, ternyata betul. Dari kamar keluar rasanya masih nafasnya terengah-engah, tapi saya karena dulu juga seperti itu, saya sampaikan harus diharmonisasi dengan pikiran, tidak usah buru-buru, nanti seiring waktu pelan-pelan akan kembali sembuh. Dan yang terakhir untuk testimoni anak, subhanallah, anak ini dari hari pertama sampai hari ke-11 pusingnya ada 3 titik, pelipis dua-duanya kiri kanan, kemudian batas alis mata yang sisi kiri kanan, sama geram atas. Jadi ketika makan itu makin sakit, makin pening itu selama 11 hari seperti itu. Dan hanya reda sesaat, habis itu, tapi alhamdulillah dengan redanya bisa tertidur sesaat gitu. Nah ini yang menurut saya terapi yang barangkali ada yang saya juga baru dapatkan saat itu dengan keyakinan insya Allah memberi pertolongan dengan cara ini. Ada Bu Intan mengatakan telemedicine ya, jadi dengan jarak jauh itu juga. Nah, itu adalah 2 hal yang saya ceritakan kaitannya dengan testimoni terhadap istri sama anak. Kemudian ke saya, selama saya mendampingi istri dari seminggu sebelum terdiagnosa sampai saat ini, subhanallah, ada banyak yang saya tidak bisa ceritakan, tapi ada satu kekuatan yang Allah telah berikan dengan cara harmonisasi energi tadi. Biasanya orang yang tidur butuh waktu yang lama. Ternyata dengan cara melepaskan katakanlah kepenatan kita, selain kalau malam saya sempat sampaikan ke Umi, saya nggak bisa tidur. Saya tak coba sholat tahajud sama berdoa sama Allah, karena saya sudah berusaha dari tadi, mudah-mudahan saya usaha dengan backing doa. Kadang saya cerita, ya setelah justru saya capek-capeknya, saya sholat, saya zikir, saya macam-macam malah enak sekali. Rasanya tuh tenaga full lagi. Begitu pagi-pagi harus bangun ngurus istri, ngurus anak, rasanya seperti full cas gitu. Itu satu. Kemudian ternyata juga ketika saya melakukan 10 menit, 15 menit harmonisasi dengan cara tertidur ataupun duduk, kalau kita kadang nggak harus dengan tidur, dengan bersandar pun saya bisa terlelap sesaat dengan cara harmonisasi energi, itu begitu bangun subhanallah seperti full cas gitu. Kemudian yang terakhir saya masih ingat ketika energi saya lemah, saya cerita, saya lemah sekali Pak Eki masih ingat ada 13 titik yang dibuka untuk jalur di tangan warna merah. Oh siap Begitu saya pasang itu dalam hitungan barangkali 10-15 menit, malah terasa kepanasan. Ini energi saya terlalu panas sekali gimana cara menguranginya, sampai gitu. Subhanallah, ternyata memang warna spidol yang sekedar merah di 13 titik yang kita yakini tepat itu membuka jalur energi saya yang awalnya lemah sekali itu bisa seperti ngecas kembali kayak HP. Subhanallah, mungkin itu hal-hal yang barangkali dalam kesempatan sore hari ini, saya tidak tahu berapa waktu yang diberikan ke saya, tapi insya Allah mungkin itu. Kemudian testimoni yang bisa saya berikan, saya berdoa ke Allah mudah-mudahan ilmu dari katakanlah bidang holistik ini ya, bidang komplementer ini bisa-bisa mudah-mudahan bisa tersebar, bisa diaplikasikan, menolong banyak orang yang saat itu mungkin nggak bisa mendapat pelayanan di rumah sakit ya karena memang banyaknya kasus, tapi mudah-mudahan bisa menjadikan satu solusi bagi kita yang memang saat ini isoman gitu ya. Mungkin itu. Kemudian yang terakhir, latar belakang saya adalah lulusan S1 Statistik sama S2 Kesehatan Masyarakat. Saya biasa mengampu data terutama di bidang biostatistik, dan memang sejak hari pertama sampai hari ke-11 saya ingat semua rekam yang ada di istri dan anak semua saya catat rapi seperti ketika seorang dokter atau perawat mencatat apa-apa yang terjadi manakala kejadian pada si istri dan anak.
Tapi begitu lepas hari ke-12 saya udah nggak bisa mikir, hanya saya foto, saya tulis chat lewat WA saja untuk melihat perkembangan ataupun kejadian-kejadian yang ada di seputaran anak dan istri ketika sakit COVID.